keluarga kami bisa memanfaatkan perbankan yang ada di Kabupaten Pasuruan ini dengan baik dan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan Allah sehingga dapat melaksanakan program-program ini dengan baik, lancar dan sehat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Bangil dan Camat Beji yang mungkin dalam hal ini diwakili, juga yang kami hormati Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil Bangil yang pagi hari ini mungkin juga diwakili Kepala Unit Beri Bangil, Pak Lurah tadi menyinggung Beri Pak ya. Alhamdulillah Kepala Unitnya kami undang juga Pak Adil Pak. Namanya Pak Adil yang duduk di tengah ini Pak. Orang yang ganteng itu Pak. Nah itu Pak. Silakan nanti kami butuh Pak. Memang sengaja kami undang. Kemudian yang kami hormati juga manajer YBM BRI Kanwil Malang Bapak Bambang dan juga pelaksana harian Bapak Najib YBM Kanwil Malang, Bapak Ibu para undangan termasuk juga yang dari PKUR maupun dari BPUD. Alhamdulillah pagi hari ini juga mohon maaf kami sampaikan yang kami hormati juga yang kami undang dari mahasiswa penerima beasiswa dari YBM BRI, dari ITSNU Pasuruan dan juga ada dari Unmer Pasuruan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, adapun pada pagi hari ini kami sengaja mengundang Bapak Ibu sekalian dalam acara launching brand launching program BPUD dan PKUR. Hari ini kita semua bertemu dalam acara launching program Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia, yaitu peningkatan keterampilan usaha rakyat atau disebut dengan PKUR dan Badan Usaha Pekerja Dasar atau BUPD cabang Pasuruan. YBM BRI adalah lembaga amil zakat nasional yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 27 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris di Jakarta. YBM BRI bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Program divisi ekonomi YBM BRI untuk PKUR dan BUPD adalah program yang diberikan kepada penerima manfaat dan penerima zakat sesuai dengan kualifikasi dan verifikasi yang telah ditentukan. Program peningkatan keterampilan usaha rakyat atau PKUR dan Badan Usaha Pekerja Dasar atau BUPD adalah kegiatan mengembangkan potensi, kualitas dan kemandirian usaha melalui mentoring usaha, stimulus modal dan akses kemitraan. Tujuan program yaitu yang pertama menjembatani keterbatasan sumber daya lembaga dan mustahik dalam program yang berkelanjutan. Kedua, memberikan bimbingan dan akses permodalan usaha reliable. Ketiga, meningkatkan motivasi, jaringan dan akses pasar untuk pengembangan usaha agar mencapai kesejahteraan. Menyalurkan dana zakat secara tepat, sasaran sesuai asnaf. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja dasar. Dalam hal ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan pada Bapak Ica juga kami sampaikan bahwa total bantuan yang diberikan oleh YBM cabang Pasuruan adalah sebesar 269.132.000. Mohon tepuk tangan Pak, terima kasih. Dana yang sedemikian besar itu kemudian kami salurkan yang pertama kepada PKUR Ikan Asap yang tadi disampaikan dalam video, yaitu yang berada di Desa Gedung Boto, Kecamatan Beji sebesar 50.250.000, yang itu dikelola, dikembangkan dan didampingi oleh tenaga pendamping kami yang bernama Ibu Ika yang secara berkala keliling. Jadi dari Beji ke Kota Pasuruan, kemudian juga ada binaannya yang ada di Tutur, di gunung. Jadi kami juga dalam hal ini mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja yang luar biasa dari Bu Ika yang sudah bekerja dengan sangat keras untuk mendampingi para pelaku UKM. Terima kasih Bu Ika.
Kemudian yang kedua, PKUR Kerupuk Ikan Panggang yang berada di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan sebesar 57.050.000. Yang ketiga, PKUR Aneka Jus Buah Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil sebesar 61.892.000. Dan yang keempat, PKUR Budidaya Cabai Merah yang ini yang saya sampaikan tadi di Kecamatan Tutur sebesar 59.970.000. Kemudian untuk BUPD juga kami mengundang penerima BUPD dari pekerja dasar, yaitu dari satpam, penjaga malam, office boy, pramubakti yang ada di BRI yang memiliki usaha di rumah juga dibiayai. Ada usaha, ada program yang namanya BUPD, yaitu BUPD Catering sebesar 8 juta, BUPD Warung Kopi 8 juta, BUPD Toko Oli 8 juta, BUPD Warung Rujak 8 juta, dan BUPD Toko LPG dan galon air mineral 7.970. Program PKUR dan BUPD ini dilaksanakan semenjak Juni 2020 dan akan berlangsung selama 1 tahun sampai dengan Mei 2021. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya program dari IBM BRI ini yang disampaikan lewat IBM BRI Kancah Pasuruan yang dalam hal ini atas bimbingan dan arahan dari IBM Kanwil Malang juga kantor pusat, mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Lurah Pogar bahwa BRI tidak akan pernah bosan Pak, tidak akan pernah berhenti memberikan kontribusi dan manfaat yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan moto IBM BRI yaitu semangat berindonesia. Artinya apa? Kita ingin rakyat Indonesia makmur, sejahtera dan adil bersama. Tentunya dalam disampaikan dalam Mars BRI, sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja ikhlas dan mengabdi untuk kemajuan perekonomian dan juga keadilan juga kesejahteraan masyarakat. Mohon doa, dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kerja-kerja kami, pengabdian kami dan keikhlasan kami tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara launching program PKUR dan BUPD kali ini. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa nambah lagi Pak untuk Pasuruan. Tidak hanya 4 PKUR tapi bisa nambah lagi, BUPD-nya juga bisa nambah lagi sehingga lebih banyak lagi manfaat dan kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat. Dari kami itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga kami sampaikan pada panitia, pada Pak Lurah, mohon maaf Pak, gedungnya kami pinjam. Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk menerima kami di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu ya berapa persen yang sudah terrealisasi itu bisa membantu bagi usaha mikro kami untuk menjalankan usaha kembali dengan kondisi yang pandemi seperti ini. Mungkin yang tadi saya lihat yang disampaikan oleh Bapak Ketua YBM BRI ya, mohon maaf masih belum bisa berbahasa. Yang disinggung tadi masalah money saja nih. Apakah bisa UMKM kami, tentunya mungkin yang handicraft, apa bisa ikut juga dalam untuk mengajukan PKUR? Kalau memang bisa, mohon maaf mungkin bisa disampaikan persyaratan apa aja yang perlu kami cukupi, artinya UMKM kami untuk bisa mencukupi itu semua. Harapan kami memang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini bisa memberikan semacam semangat kepada UMKM kami, karena dengan keterpurukan seperti ini sehingga banyak sekali penghasilan maupun perekonomian semakin menurun. Mungkin dengan adanya bantuan-bantuan seperti yang telah ada program dari Kemenkop maupun mungkin
dari Bank BRI Kanca Pasuruan bisa membantu UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan ini. Mungkin harapan kami dengan dilaunchingnya KPUR, PKUR dan BUMD bisa memadukan langkah, menyatukan semangat dan misi sehingga mampu meningkatkan kemampuan usaha ekonomi dan daya saing di sektor usaha kompetitif dan mengejar ketertinggalan di bidang perekonomian rakyat. Baik manajemennya, keuangannya, kegiatan tiap hari itu mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa dikembangkan. Minimal mereka di tahun depan tidak jadi buruh tani, Pak, jadi petani sungguhan, jadi pengusaha sendiri yang mana nanti bisa mandiri dan dikembangkan di lingkungan masyarakat di Kecamatan Tutur. Saya sangat berterima kasih, itu aja. Mungkin ada kurang berkenannya atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Sukses untuk BRI. Semangat, Pak. Untuk tahun depan mudah-mudahan bisa berkembang lebih banyak dan lebih besar di Kabupaten Pasuruan. Matur suwun. Ngapunten nggih sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Lurah Pogar, yang saya hormati perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM, yang saya hormati Bapak-bapak Muspika, kelurahan kecamatan Bangil, ya, kecamatan Bangil, Beji, Bapak dari perwakilan YBM Kanwil Malang, Ketua YBM BRI Cabang Pasuruan, dan juga Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmat-Nya pagi ini kita dipertemukan di aula Kelurahan Pogar dalam kondisi yang sehat, ya. Salawat beserta salam senantiasa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah 2 hari lagi maulidnya akan kita peringati bersama. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih ke Pak Lurah atas berkenan sudah memberikan tempatnya kepada kami khususnya dari YBM BRI Cabang Pasuruan. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan program dari YBM BRI Pasuruan. Mungkin Bapak Ibu juga kalau belum tahu arti apa singkatan dari YBM. YBM itu adalah Yayasan Baitul Mal, Pak. Jadi kami dari pekerja BRI itu setiap bulan menyisihkan sebagian pendapatan yang kami peroleh dalam bentuk sedekah, ya, dan itu jumlahnya tergantung masing-masing pekerja, dan itu yang ditampung oleh YBM, ya. Jadi sehingga namanya adalah Yayasan Baitul Mal, dan itu kami salurkan setiap tahunnya. Programnya memang berbeda-beda tergantung dari besar kecilnya jumlah dana yang terkumpul dari YBM tersebut. Nah, alhamdulillah tahun ini, ya, berkat support dari YBM Kanwil Malang, ya, alhamdulillah untuk YBM cabang Pasuruan, alhamdulillah tahun ini bisa memberikan bantuan kepada 4 kelompok, ya, 4 kelompok yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Fauzi tadi, dan sesuai dengan harapan kita bersama dan juga tadi disampaikan oleh Ibu Retno dari Dinas Koperasi, tahun depan bisa ditambah, ya, insyaallah kita sama-sama berdoa semoga tahun depan semakin banyak, ya, kelompok-kelompok yang bisa kita biayai dari dana Yayasan Baitul Mal BRI ini. Dan saya berharap dengan adanya kegiatan ini, launching ini sebenarnya menjadi
cikal bakal ya. Cikal bakal kalau yang sekarang itu adalah kelompok ya. Berikutnya adalah tugas kami ya, tugas kami sebagai Bank BRI untuk bisa memberikan bantuan tentunya dalam hal ini adalah bantuan permodalan ya. Karena kelompok kalau sudah besar pasti kan anggota kelompoknya kan nggak selamanya mau jadi di dalam kelompok kan. Tentunya juga ingin mandiri ya. Nah, pada saat Bapak Ibu nantinya mandiri, ini yang akan tugas dari kami untuk bisa memberikan permodalan. Jadi saya harapkan dengan adanya kegiatan ini, ya, kegiatan ini nantinya tidak berhenti di sini, ya, tidak berhenti di sini, tapi akan menjadi tugas dari BRI secara institusi untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh YBM, dan ujung-ujungnya adalah kita harapkan adanya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat ya, khususnya mungkin kalau saat ini mungkin untuk di Kelurahan Pogar, tapi tidak menutup kemungkinan ya, disampaikan oleh Bu Retno tadi ada 250.000 ya pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan ya. Ini tentunya menjadi satu potensi yang sangat besar bagi BRI yang karena BRI seperti Bapak Ibu ketahui memang fokus di usaha mikro, UMKM kecil dan menengah. Jadi itu untuk yang di YBM. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit, sudah disinggung oleh tadi Pak Lurah menyampaikan akhir-akhir ini banyak ya warganya yang meminta surat keterangan usaha. Jadi gini, untuk saat ini pemerintah dalam hal ini Presiden itu memberikan bantuan produktif usaha mikro ya. Bagi siapa? Bagi warga masyarakat Indonesia ya, yang memiliki usaha dan saat ini terdampak dengan adanya pandemi ya, sehingga yang tadinya mungkin usaha jualan modalnya ada dipakai putar, tapi sekarang dalam kondisi sekarang pandemi karena mungkin omsetnya menurun ya, sehingga omsetnya juga menurun, akhirnya pendapatannya juga menurun. Akhirnya pemerintah memberikan bantuan ya, hibah dalam bentuk bantuan produktif usaha mikro ya. Jadi harus dipahami dulu, ini bantuan produktif ya, usaha mikro, dan ini adalah uang negara ya. Jadi makanya nanti Pak Lurah titip ya, karena Pak Lurah yang tahu ya si warganya masing-masing itu punya usaha atau tidak. Jadi tolong surat keterangannya memang diberikan kepada yang memang benar-benar memiliki usaha. Kenapa? Karena nanti ya, karena ini merupakan uang negara, pasti akan diperiksa. Dan pada saat diperiksa, kalau misalnya terbukti ternyata yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria penerima BPUM, itu ya tetap harus diminta untuk dilakukan pengembalian ya, pengembalian. Jadi dan untuk penerima BPUM ya, BPUM saya sampaikan di sini bahwa BRI sebagai penyalur ya. Artinya penentuan si A, si B, si C itu bukan di BRI ya, tapi adalah kewenangan dari kementerian di Jakarta ya. Jadi BRI hanya menerima data dari kementerian, BRI si A menerima BPUM, si B menerima BPUM, si C menerima BPUM. Tolong bayarkan. Tugas BRI adalah membayarkan ya. Jadi yang menentukan Bapak Ibu penerima BPUM itu penerima BPUM itu bukan BRI ya, tapi adalah kementerian. Sehingga kalau misalnya ternyata data yang Bapak Ibu terima dengan data yang ada di BRI belum sesuai, ya mungkin mohon maaf, kami masih memerlukan waktu untuk
melakukan validasi dulu ke kementerian. Benar nggak si A ini berhak untuk menerima BPUM? Ya, jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dan saya titip ya Pak Lurah, tolong sampaikan ke warganya nggak usah harus antri ke BRI ya. BRI sudah menyediakan satu sistem, satu aplikasi ya, dengan melalui handphone itu bisa dicek Bapak Ibu itu berhak menerima BBM atau tidak ya, sehingga nggak perlu datang ke BRI, nggak perlu datang ke kantornya BRI untuk mengecek dapat apa enggak. Tapi kalau misalnya memang ternyata dicek di aplikasi itu ya, ternyata Bapak Ibu memang berhak untuk menerima ya, nanti tinggal diatur ya. Sekali lagi nggak perlu antri ya. Kenapa? Karena nggak usah khawatir kalau misalnya nama Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai penerima BBM, itu Bapak Ibu nanti akan kami layani ya. Jadi Bapak Ibu juga waktunya nggak habis harus datang ke bank ya, antri dari pagi, nanti baru cairnya ternyata sore gitu kan. Tapi kalau misalnya itu datangnya aja, kalau misalnya cek dulu ya, cek dulu nama Bapak Ibu di aplikasi e-form BRI.go.id BPOM. Kalau misalnya memang namanya ada ya, Bapak Ibu nanti cari BRI terdekat ya, cari BRI terdekat, tanya di sana kapan kira-kira bisa dibayarkan, sehingga kalau misalnya disampaikan nanti oleh teman-teman petugas, oh iya Bapak Ibu nanti misalnya besok ataupun misalnya hari Jumat ya, sehingga Bapak Ibu nggak usah oh iya harus antri apa ya. Itu yang kedua terkait dengan BPUM. Yang ketiga terkait apa yang disampaikan oleh Bu Retno, adanya potensi pelaku ekonomi sejumlah 250.000 ya. Ini menjadi potensi bagi BRI ya. Jadi ini juga menjadi tugas nih Pak Agus, Pak Adib ya. Artinya menteri-menteri kita harus segera istilahnya dibenamkan di Kelurahan Pogar ini Pak. Nanti saya izin Pak Lurah, mungkin ada petugas saya yang akan sering datang ke sini Pak ya, yang akan sering datang ke sini untuk bisa memberikan bantuan ya, bantuan tentunya dalam hal ini adalah bantuan permodalan terkait dengan program pemerintah. Kalau selama ini BRI kita sudah memberikan layanan suku bunga murah ya, dalam bentuk KUR ya. KUR itu suku bunganya 6% dan itu di unit bisa dilayani sampai dengan 50 juta ya. Tapi dengan persyaratan misalnya usaha sudah berjalan minimal 6 bulan. Pak, kalau usahanya baru gimana? Bisa nggak kira-kira dibantu diberikan permodalan? Bisa ya. Kita nanti ada yang namanya KUR super mikro ya. Super mikro itu maksimal permodalan sampai dengan 10 juta ya. Dan itu kalau misalnya Bapak Ibu usahanya baru berjalan 2 bulan ya, itu bisa kita berikan bantuan permodalan. Tapi maksimal itu tadi maksimal 10 juta. Namanya adalah KUR super mikro ya. Jadi nanti monggo kalau misalnya ada warga yang mau mengajukan permodalan, nggak usah minder Pak datang ke bank ya, apalagi ke BRI Banknya Rakyat ya. Silakan datang, tanya, sampaikan usahanya apa, keinginan Bapak Ibu apa ya, kita siap ya. Kita siap. BRI punya produk, BRI punya program yang bisa membantu Bapak Ibu semua. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada YBM ya, dalam hal ini adalah YBM Cabang Pasuruan yang sudah menyiapkan satu program
kegiatan ini tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan dari kelompok maupun kesejahteraan dari masyarakat sekitar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Launching PKUR dan BUPD YBM BRI Cabang Pasuruan Selasa 27 Oktober 2020 saya nyatakan dibuka dan dilaksanakan. Terima kasih. Saya iri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui mereka ini menerima bantuan sejumlah 50 juta.
launching ini adalah tujuannya kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa YBM BRI atau kami sebut dengan Yayasan Baitul Mal BRI punya program namanya PKUR dan BUWD, Pak. PKUR itu peningkatan keterampilan usaha rakyat, kalau BUWD adalah Badan Usaha Pekerja Dasar. Dua program ini adalah program unggulan dari YBM BRI. Tentunya kami ingin meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di masa pandemi corona seperti ini, Pak, bahwa masyarakat tentunya saat ini mengharapkan stimulus bantuan ekonomi, dan BRI dalam hal ini sebagai salah satu perusahaan yang concern dan care terhadap kondisi ekonomi di masyarakat, kami menyalurkan dua program unggulan ini kepada masyarakat. Antaranya, Jadi PKUR itu kami sampaikan kepada pelaku ekonomi di masyarakat yang itu masing-masing punya varian usaha yang berbeda. Di situ ada aneka jus buah, kemudian ikan asap, kemudian tani cabai, termasuk juga di situ ada kerupuk, Pak. Dan masing-masing UKM itu yang kami beri bantuan memiliki anggota, ada yang 10, ada yang 12 orang, yang anggota UKM itu bekerja sama untuk dari proses awal hingga sampai akhir dan sampai pemasaran, yang itu nanti hasilnya bisa dinikmati bersama oleh UKM ini. Ini menyasar di wilayah mana saja? Jadi untuk PKUR itu menyasar di wilayah Pogar, kemudian di Gajah Bendo, Beji, kemudian di Panggung Rejo, Kota Pasuruan, sama di Tutur, Nongkojajar. Jadi sementara baru 4 UKM itu yang kami berikan bantuan, mudah-mudahan tahun depan bisa nambah lagi. Bantuannya bentuk apa ini? Jadi bantuan itu memang kalau dilihat dari nominal ada yang 59 juta, ada yang 61 juta, tapi bukan dalam bentuk uang, Pak, tadi kami kasihkan, tetapi dalam bentuk alat-alat atau mesin-mesin penunjang usaha. Jadi itu bisa bermanfaat untuk menunjang usaha yang saat ini sedang ditekuni oleh masyarakat. Jadi kalau dalam bentuk uang mungkin akan kesulitan untuk mengelola bantuan itu, tapi kalau dalam bentuk mesin atau alat-alat penunjang usaha tentunya ada pendampingan, Pak. Tidak kami biarkan begitu saja, ada pendampingan dari pihak YBM BRI yang menunjuk 1 orang pendamping. Bantuan ini diberikan selama pandemi atau gimana? Untuk bantuan ini kurun waktu 1 tahun, Pak. Jadi Terhitung terhitung mulai Juni 2020 hingga 21 Mei 2021, Pak. harapan yang untuk penerima bantuan. Harapan untuk penerima bantuan yang pertama pasti kami ingin meningkatkan kembali perekonomian masyarakat yang saat ini sedang terdampak pandemi corona ini. Kemudian yang kedua bisa bermanfaat untuk pelaku ekonomi termasuk juga untuk keluarga. Terima kasih.